Video ini merupakan persentase mengenai Enterobacteria yang disusun oleh kelompok 4, di mana saya Kemal Bakti Rahman sebagai moderator dan Elizabeth Aprilia sebagai penyaji. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai Enterobacteria. Nah, apa itu Enterobacteria? Enterobacteria adalah bakteri yang umumnya berada pada saluran pencernaan hewan maupun manusia, baik sebagai penyebab penyakit ataupun tidak. Bakteri tersebut dapat berasal dari sumber air panas, danau, bendungan, air tanah, maupun air minum yang telah terkontaminasi. Ketika bakteri enterik dari lingkungan memasuki tubuh inangnya, maka tubuh inangnya menjadi sarang, sekaligus sebagai sumber nutrisi yang melimpah dan merangsang peningkatan respon imun. Beberapa bakteri tersebut dapat bersifat sangat patogen ketika memasuki dan membentuk koloni pada saluran pencernaan. Selanjutnya adalah karakteristik. Adapun karakteristik dari bakteri enterik yaitu bersifat aerofakultatif, termasuk bakteri gram negatif, berbentuk batang, tidak membentuk spora, bersifat motil dengan flagela permukaan ataupun non-motil, memiliki aktivitas katalase, memerlukan nutrisi yang cukup sederhana, dan memfermentasi gula menjadi berbagai produk akhir. Uji oksidasi yang dilakukan selalu menunjukkan hasil negatif, yang menandakan jenis bakteri ini tidak memiliki aktivitas oksidasi. Aktivitas lain bakteri enterik adalah mereduksi senyawa nitrat menjadi nitrit. Selanjutnya adalah klasifikasi. Berdasarkan aktivitas fermentasinya, bakteri enterik dapat dibedakan menjadi dua. 1. Bakteri penghasil campuran asam hasil fermentasi. Contohnya Escherichia, Salmonella, Shigella, Citrobacteria, Proteus, dan Yersinia. Yang kedua, bakteri penghasil butanadiol. Contohnya Enterobacter, Klebsiella, Erwinia, dan Serratia. Adapun yang akan kami bahas pada video ini adalah 1. Escherichia, 2. Salmonella, 3. Proteus, dan 4. Serratia. Untuk Escherichia dan Salmonella akan dipaparkan oleh Elizabeth Aprilia. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan dua macam bakteri enterik. Yang pertama, bakteri Escherichia coli. Bakteri Escherichia coli adalah salah satu jenis spesies bakteri gram negatif. Escherichia coli ini termasuk ke dalam bakteri monobasil yang hidup di dalam usus manusia maupun dalam usus hewan. Bakteri ini juga termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae, yaitu kelompok bakteri gram negatif yang berbentuk basil dan bersifat anaerob fakultatif. Morfologi sel. Sel bakteri Escherichia coli berbentuk batang tunggal yang memiliki panjang sekitar 2 mikrometer, diameter 0,7 mikrometer, lebar 0,4 sampai 0,7 mikrometer, dan bersifat anaerob fakultatif. Selnya ada yang tunggal, berpasangan, dan dalam rantai pendek biasanya tidak berkapsul. Ciri-ciri bakteri Escherichia coli. Yang pertama, berbentuk basil atau batang. Yang kedua, disebut bakteri gram negatif karena bakteri ini tidak dapat mempertahankan warna kristal violetnya. Yang ketiga, bakteri ini tidak berspora. Yang keempat, bakteri Escherichia coli memiliki villi atau rambut halus yang menonjol dari dinding sel. Yang kelima, termasuk bakteri anaerobik fakultatif. Yang keenam, memiliki flagella peritrik di mana jumlah dari flagellanya itu banyak dan tersebar pada seluruh permukaan sel tubuhnya. Yang ketujuh, bersifat patogenik atau dapat menyebabkan penyakit. Selanjutnya, sifat-sifat yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Tadi kan sudah dibahas bahwa bakteri Escherichia coli ini merupakan bakteri yang bersifat patogenik atau dapat menyebabkan penyakit. Jadi penyakit yang disebabkan oleh bakteri ini
yaitu yang pertama dapat berupa infeksi selaput otak, yang kedua infeksi saluran kemih, yang ketiga infeksi saluran pencernaan. Bakteri yang kedua adalah bakteri Salmonella. Morfologi Salmonella. Sel bakteri Salmonella berbentuk batang yang berukuran 2-4 kali 0,6 mikrometer. Tidak berspora, mempunyai fibra, bersifat aerob dan anaerob fakultatif. Kemudian, ciri-ciri bakteri Salmonella. Bakteri Salmonella dan bakteri Escherichia memiliki ciri-ciri yang sangat dekat. Hanya saja, sifat patogenik Salmonella berbeda dengan sifat patogenik Escherichia. Dan menurut reaksi biokimiawinya, Salmonella dapat diklasifikasikan menjadi 3 spesies. Yang pertama, Salmonella typhi, yang kedua, Salmonella choleraceus, dan yang ketiga, Salmonella enteritidis. Sifat-sifat yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Bakteri Salmonella memiliki sifat patogenik atau dapat menyebabkan penyakit. Bakteri Salmonella masuk ke dalam tubuh manusia melalui makanan atau minuman yang tercemar. Akibat yang ditimbulkannya adalah peradangan pada saluran pencernaan sampai rusaknya dinding usus. Penderita biasanya akan mengalami diare. Sari makanan yang masuk ke dalam tubuh tidak dapat terserap, sehingga penderita akan tampak lemas dan kurus. Racun yang dihasilkan dari bakteri Salmonella dapat menyebabkan kerusakan otak, kerusakan organ reproduksi, bahkan ada yang sedang hamil pun dapat mengalami keguguran. Dan satwa yang bisa menularkan bakteri Salmonella ini antara lain adalah iguana, ular, dan burung. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang bakteri Escherichia dan bakteri Salmonella. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, untuk Proteus dan Serratia akan dijelaskan oleh saya sendiri. Proteus. Morfologi sel Proteus yaitu berbentuk batang, tidak berspora, tidak berkapsul, berflagel peritrik, bergerak dengan flagel, dan berukuran 0,4 sampai 0,8 dikali 1,0 sampai 3,0 mikrometer. Adapun jenis-jenis dari Proteus ini: 1. Proteus hausseri, 2. Proteus mirabilis, 3. Proteus myxofaciens, 4. Proteus pennari, 5. Proteus vulgaris. Berikut beberapa gambar dari Proteus, yaitu Proteus vulgaris, mirabilis, dan pennari. Ciri-ciri properti. Berikut beberapa ciri-ciri properti Proteus. 1. Termasuk ke dalam famili Enterobacteriaceae. 2. Termasuk ke dalam bakteri aerob atau anaerob. 3. Termasuk bakteri gram negatif. 4. Proteus bersifat motil dan sebagai penghasil enzim urease. Sifat-sifat Proteus yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Bacilli Proteus tersebar luas di alam sebagai sapropit. Proteus merupakan patogen oportunistik. Umumnya bertanggung jawab atas infeksi pada saluran kemih dan septik, seringkali nosokomial. Ada 3 spesies dari Proteus yang merupakan patogen oportunistik manusia, yaitu 1. Proteus mirabilis, menyebabkan 90% dari semua infeksi Proteus pada manusia, yaitu infeksi saluran kemih yang rumit atau terkait kateter. 2. Proteus vulgaris, menyebabkan infeksi luka pada saluran kemih. 3. Proteus pennari, menyebabkan infeksi nosokomial pada saluran kemih atau luka terbuka. Selanjutnya, Serratia. Adapun morfologi sel Serratia yaitu berbentuk batang lurus dengan ujung membulat, diameter 0,5 sampai 0,8 mikrometer dan panjang 0,9 sampai 2 mikrometer. Tidak memiliki kapsul dan tidak memiliki spora. Ciri-ciri properti Serratia yaitu koloni sering tampak buram, agak berwarna-warni, putih, merah muda magenta atau merah. Kebanyakan strain DNA SE positif, fakultatif anaerobik, kemoorganotropik, memiliki metabolisme tipe fermentatif. Sifat-sifat Serratia yang berhubungan dengan lingkungan atau manusia. Pada awalnya, Serratia dianggap sebagai bakteri lingkungan yang tidak berbahaya, hingga ditemukannya bakteri Serratia marcescens yang bersifat patogen oportunistik bagi banyak hewan termasuk manusia. Pada manusia, Serratia marcescens sebagian besar dikaitkan dengan infeksi saluran kemih, pneumonia, dan endokardis. Sekian persentase dari kelompok kami, salah dan janggalnya kami mohon maaf.
Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.